Dan saya percaya saudara punya banyak kesaksian ya tentang pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Tentang pekerjaan Roh Kudus, tentang pekerjaan firman, yang luar biasa nyata dalam kehidupan kita. Dan nama Yesus, nama yang tidak perlu diragukan lagi. Nama yang memelihara menjamin hidup kita. Nama di atas segala nama. Dan saya heran melihat orang Kristen yang masih mudah tawar hati, mudah lemah, mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah goyang. Harusnya kehidupan pengikut Kristen, kehidupan Kristen itu terus menjadi dewasa di dalam hidup setiap hari. Ada kedewasaan, ya. Ada pertumbuhan, ada kedewasaan. Kita lihat dulu Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal yang 11. Dalam surat 1 Korintus pasal 11, ayat yang pertama. Surat 1 Korintus. Surat 1 Korintus pasal yang pertama, 11 ayat yang pertama. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Ya. Ini tidak mungkin Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat Korintus tanpa dia mengalami atau melakukan atau hidup dalam persekutuan dengan firman dan Roh Kudus. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Jadi maksudnya dia, jadilah pengikut Kristus sama seperti aku mengikut Kristus. Ya. Jadilah pengikut Kristus. Ya. Bukan hanya jadi orang Kristen, tapi pengikut Kristus yang benar-benar mengikuti teladannya Kristus Yesus. Ya. Katakan haleluya. Rasul Paulus, saudara tahu bagaimana kisah hidupnya. Latar belakangnya seorang penganiaya jemaat Tuhan. Seorang pembunuh. Pengikut jalan Tuhan. Punya niat jahat. Destroyer. Killer. Mengerikan. Tapi syukur kepada Tuhan. Ada anugerah Tuhan dalam hidup Paulus yang tadinya Saulus. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam perjalanan di Damsyik. Dalam perjalanan mau membunuh pengikut jalan Tuhan. Tapi Tuhan melalui cahaya dari surga membuat hidupnya berubah. Nah, ini yang harus kita alami. Dialami oleh orang yang percaya kepada Tuhan. Ada pertobatan, percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya Yesus Tuhan yang berkuasa di surga, di bumi dan segala isinya, juru selamat hidup kita. Nggak cuman Kristen KTP. Nggak cuman di KTP kita Kristen
Entah itu Protestan atau Kristen Katolik. Tapi hidup dalam pertobatan setiap hari. Hidup dalam pertobatan, hidup dalam penyangkalan diri setiap hari. Hidup dalam persekutuan dengan firman dan Roh Kudus setiap hari. Rela berkorban setiap hari. Saya terus dikasih perenungan oleh Tuhan. Lewat firman. Suami itu harus seperti Kristus. Harus rela berkorban. Suami harus rela berkorban demi kekasihnya, demi istri dan juga anak-anaknya. Itulah Kristus. Teladan kita adalah Kristus. Dan juga istri harus tunduk, menghormati, menghargai, mengasihi suaminya. Setia kepada suami. Punya pengenalan yang benar. Punya persekutuan yang benar. Karena itu gereja enggak sekedar Kristen, tapi punya pengenalan yang benar akan Kristus. Jika kita tidak punya pengenalan yang benar tentang Tuhan kita, kemungkinan besar gereja akan selingkuh. Kemungkinan besar orang percaya akan menjadi pengkhianat Kristus, mengkhianati Kristus. Sekalipun saudara ada di dalam gereja, sama seperti Yudas. Sekalipun bersama-sama dengan Yesus, tapi hatinya tidak kepada Yesus. Hatinya terbuka buat iblis. Dan hatinya dikuasai oleh iblis. Karena itu, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Saya minta tolong kepada saudara, jangan buka hatimu untuk iblis. Jangan berikan hatimu kepada iblis. Supaya engkau tidak dikuasai oleh iblis. Karena jika engkau dikuasai oleh iblis, saudara dikuasai oleh iblis, saudara pasti dihabisi. Saudara pasti dihancurkan, dibinasakan, dibunuh sama iblis itu. Tapi kalau saudara kasih hati kepada Yesus, saudara akan dipulihkan, saudara akan diperkaya, saudara akan diperbaharui, saudara alami acceleration, percepatan, kedewasaan, kekuatan yang baru di dalam Kristus Yesus. Katakan haleluya. Jadi menjadi pengikut Kristus, percaya sungguh-sungguh kepada Yesus dan hidup dalam pertobatan yang sungguh. Dan giat di dalam persekutuan kita itu dengan Tuhan. Ada satu kerinduan dari dalam hati kita ini. Saudara perhatikan bagaimana saudara di awal tahun ini. How do you start? Perhatikan bagaimana saudara hidup sekarang ini. Jangan cuma kita menuntut sama Tuhan. Hidup saya aman, hidup saya demikian. Kalau saudara mau aman, saudara harus hidup dalam integritas. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dalam kejujuran. Hidup dalam sikap yang bersih dan jujur. Tidak ada manipulasi, tidak ada kepalsuan. Tidak ada kemunafikan. Saya perhatikan, sebenarnya di dunia ini banyak kepalsuan, banyak sandiwara, banyak kemunafikan. Entah itu di dunia kerja, di dunia bisnis. Kalau sudah bukan anak Tuhan, memang dunia seperti itu. Hidup dalam kemunafikan. Sementara di situ bebas korupsi. Padahal
Tidak demikian. Tidak demikian. Kalau saya katakan tempat saya ini tempat yang suci, tapi orang-orang di dalamnya tidak hidup dalam kebenaran, itulah sebuah kemunafikan. Tapi namanya integritas. Apa yang kami sampaikan, apa yang saya sampaikan, dengan apa yang saya hidupi, harus sama. Itu namanya integritas. Kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki integritas. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai, kita lakukan. Bukan sekedar kita hanya percaya, tapi kita praktekkan apa yang kita imani, apa yang kita deklarasikan, apa yang kita perkatakan, dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baru itu aman. Baru saudara mengalami pertolongan Tuhan. Ketika saudara dalam kesesakan, ketika dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, saudara dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang bersih jalannya, bagi orang yang transparan, bagi orang yang jujur, bagi orang yang hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun susah hidupnya, tapi Tuhan menyediakan pertolongan bagi orang yang hidupnya benar. Bukan orang yang hidup dalam kepalsuan, hidup dalam kemunafikan, hidup dalam kepura-puraan. Tapi orang yang hidupnya benar, orang yang hidupnya terbuka kepada Tuhan, hidupnya sesuai dengan firman, Tuhan menyediakan pertolongan bagi pengikut Kristus yang hidupnya benar. Katakan haleluya. Haleluya. Kalau sudah berkata, kenapa saya mengalami seperti ini? Cek lagi aja lah. Cek lagi bagaimana hidup saudara. Sering-sering kita evaluasi diri. Daripada sering kita ngurusi hidup orang lain. Evaluasi diri itu bagus. Kita evaluasi, kita checklist hidup kita. Entah lewat mata, lewat perkataan, lewat pikiran, lewat perasaan kita yang gak beres. Hati kita, pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan kita yang gak beres. Kita checklist. Kalau saudara merasa hidup saudara gak beres di hadapan Tuhan, ya minta ampun dan bertobat. Gak cukup hanya menyesal. Oh Tuhan, saya menyesal, saya menyesal. Tapi harus bertobat sungguh-sungguh. Saudara pasti melihat hasil. Melihat upah dari Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, sudah aku yang kasih Tuhan. Ya. Menyangkal diri, berani bayar harga setiap hari, menderita bagi Yesus. Berkorban bagi Yesus, berkorban bagi banyak jiwa-jiwa. Berkorban rela rugi. Saya bukan untung melayani Tuhan, rugi. Rela rugi. Ya. Harus rela rugi. Rela berkorban. Untuk Yesus yang menyelamatkanku. Untuk jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Jadi kalau saudara jadi pengikut Kristus itu enggak rela rugi, berarti saudara belum sungguh-sungguh. Harus rela rugi. Rela enggak untung saudara, bukan untung, rugi. Jam tidur saudara berkurang, hak saudara tidak saudara terima. Itu pengikut Kristus. Saudara kalau perhatikan bagaimana hidup Rasul Paulus, nggak ada yang enak gitu. Nggak ada yang enak. Maka kalau ada anak-anak muda yang mengatakan saya mau melayani Tuhan, saya mau jadi hamba Tuhan. Ini betul atau betul? Karena tidak ada yang enak. Mau jadi hamba Tuhan itu tidak enak. Kalau mau benar-benar harus rela rugi. Maksudnya itu baik dalam masalah jiwa kita. Karena kita
Lebih sering disakiti daripada dikasih hal-hal yang menyenangkan. Lebih sering kita menderita. Tapi karena kita menderita di dalam Kristus Yesus, bukan karena kejahatan kita, itu sebuah anugerah. Katakan haleluya. Tidak menjadi persoalan bagi kita. Tidak menjadi persoalan lagi dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa anugerah Tuhan lebih besar dari semua apa yang kita alami dalam hidup ini. Penderitaan yang kita alami. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Setia, faithful, dapat dipercaya. Jadilah orang percaya yang setia, anak-anak Tuhan yang setia. Suami yang setia, istri yang setia, anak-anak Tuhan yang setia. Kalau saudara nggak setia, kemungkinan besar saudara selingkuh. Kemungkinan besar saudara berzina. Kemungkinan besar saudara menjadi pengkhianat. Mengkhianati Kristus. Mengkhianati iman yang sudah deklarasikan di dalam hidup saudara. Dan tentu ini bukan menyenangkan hati Tuhan. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Yang taat. Yang setia. Kepada Sang Pencipta, Sang Penyelamat, Tuhan kita, Yesus Kristus. Katakan haleluya. Haleluya. Setiap hari saudara kita hidup dalam penyakalan diri. Mengikut Yesus. Berani bayar harga. Berani rugi. Dan tidak semua senang dengar apa yang saya sampaikan ini. Karena ternyata bukan untung. Rugi. Memang mengikuti Yesus itu penuh dengan pengorbanan. Karena pengorbanan Yesus sudah terlebih dahulu Dia nyatakan bagi setiap kita. Yesus itu berkorban. Dia rela berkorban. Dia rela mati demi menyelamatkanmu. Dia rela miskin. Dia rela tidak punya apa-apa demi untuk memperkaya saudara. Itulah Yesus Tuhan kita. Dan saudara pun harus juga mau belajar kepada Kristus. Kepada tokoh-tokoh yang sudah memberi teladan kepada kita. Seperti Rasul Paulus, seperti Timotius, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang hidup mempertahankan iman mereka. Walaupun dalam kesusahan, walaupun dalam penderitaan, walaupun dalam tekanan. Mereka tidak goyah. Mereka tidak mudah terprovokasi. Tidak mudah goyah imannya. Tapi kokoh. Tahun ini lebih kuat lagi iman saudara. Tahun ini lebih giat lagi dalam persekutuan saudara dengan Tuhan. Tahun ini lebih sungguh-sungguh lagi, lebih setia lagi. Dan saya percaya apa yang saudara lakukan akan saudara terima upah dari Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan upah, yang memberikan upah bagi saudara dan saya. Saudara tidak akan pernah rugi sebenarnya mengiringi Yesus. Karena Tuhan berikan keselamatan, hidup kekal surga. Ya, mau apapun yang saudara korbankan dalam pelayanan, dalam hidup saudara, itu tidak sebanding dengan surga, hidup kekal yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Jadi saudara, dalam hitung-hitungan kita rugi. Secara finansial, perasaan dan segala macam. Tapi surga itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Hidup kekal itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan mahkota itu hanya saudara bisa terima dari Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya hari ini pun ketika saudara sungguh-sungguh mengikut Kristus, menjadi pengikut Kristus. Saya percaya ada upah, ada berkat ilahi, berkat rohani, berkat jasmani, kesembuhan, mujizat Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Dan kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara pagi hari ini. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Jadilah pengikut Kristus yang dapat dipercaya. Pengikut Kristus yang sungguh-sungguh, yang rela berkorban,
yang berdampak buat bangsa dan negara dan sampai kepada bangsa-bangsa lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Ku telah